Jadi mobil itu gitu sampai saya stop, supirnya masuk ke pos, saya tahan supirnya. Halo teman bisnis, selamat malam. Hari ini Papa Tok kedatangan tamu yang bernama Mas Andri. Ya, Arab-Arab. Hidungnya mancung tinggi. Belum punya istri. Yang mau boleh. Oke, selamat malam buat teman mistis. Malam ini Papa Tok kedatangan tamu nih, Mas. Nah, Mas Andri. Jadi, mau tahu keseruan dari cerita Mas Andri tentang apa yang ditemukannya? Tetap di channelnya Papa Tok ya. Jangan kemana-mana ya. Oke? I love you. Halo, selamat malam teman mistis. Malam ini Papa Tok kedatangan tamu yang bernama Mas Andri. Mas Andri. Nama panjangnya Mas siapa? Andri aja lah. Andri aja. Mas Andri umurnya berapa nih? 38. 38. Oh, Mas Andri punya pengalaman mistis ya? Ada. Wih, kebetulan Mas Andri ini nge-DM Papa Tok. Terima kasih loh Mas Andri sudah datang ke tempatnya Papa Tok. Oke. Mas Andri suka kopi? Suka. Kebetulan kita ini kopi kita ini dari kedai 303 loh. Oh, nah, kopinya keren, enak, keren. ya. Nah, oke, diminum Mas Andri. Enak, mantap. Ya? Malam-malam kopi. Mas Andri, ya. Karena kan punya pengalaman mistis nih. Iya. Itu kapan itu kira-kira kejadiannya itu? Itu kejadiannya sekitar di tahun 2013-an. 2013, berarti 2013 Mas Andri itu umurnya berapa itu? 2013 sekitar berapa ya? Lupa ada Mas. Lupa ya? Iya. Terus gimana itu? Ketemu apa itu dulu? Itu awal ceritanya sih Mas, gini ya. Itu pertama kali saya tuh ngedaftar jadi satpam. Oh, daftar kerja. Daftar kerja jadi satpam. Nah, itu saya diterima di salah satu PT. Itu nama PT-nya itu boleh dikatakanlah itu MDF. Itu terletaknya itu di daerah Prajen, daerah Mariana. Jadi saya kan diterima di situ, ya lumayan lama lah kerjanya. Akhirnya. Nah, cuman di situ kita kan ada yang namanya shift kerja itu. Shift kerja itu kita terbagi itu ada 3 kelompok. Nah, jadi 3 kelompok ini itu di mana masing-masing kita kerja itu kan ada yang dapat bagian malam, dapat bagian siang. Nah, gitu. Jadi itu awal ceritanya itu sekitar malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Posisi pasnya itu malam Jumat. Oh, Mas Andri itu kerja pas posisi malam Jumat. Malam Jumat. Nah, itu ya gimana Mas ya, yang namanya kita kerja sih harus ngikut aturan. Gitu. Nah, posisi kita itu masuknya dari jam 5 sore, itu pulangnya jam 7 pagi. Gitu. Nah, terus dapat shiftnya itu malam Jumat. Nah, jadi kalau posisi tempat kerja itu kan yang namanya PT itu kan kita kan siaga. Siaga itu untuk jaga pos. Jaga pos sama kita keliling rolling. Nah, pas malam Jumat itu kejadiannya ya saya tuh sepintas itu ngeliat kuntilanak itu Mas. Nah, itu kejadian itu sekitar jam kurang lebih 3:30 subuh. Itu di mana itu? Itu di Prajen, di ini apa? Di PT tempat saya kerja. Itu di lingkungan apa itu maksudnya itu? Apa pas lingkungan di dalam dalam kantor apa gimana itu? Itu saya itu di gerbang depan. Di gerbang depan saya itu dapat bagian jaga malam. Gitu.
Nah pas kejadian itu maksudnya itu jam 3:30. Ya saya sih nggak tahu, yang namanya saya habis pulang dari ronda, keliling gudang, cek gudang gitu kan. Nah saya itu istirahatlah di depan pos. Nah di depan pos saya itu ya yang namanya berjejer, yang namanya semacam kayak kantor lama itu. Nah sepintas saya tuh ngelihat yang namanya kuntilanak. Nah kuntilanak, cuman dia itu nampak rambutnya panjang, ada kain putih itu ya, kayak pakaian putih, cuma mukanya tidak kelihatan mas. Nah pas saya terlihat, saya tuh sontak saya tuh langsung kaget, badan saya tuh merinding, saya tuh langsung ketakutan gitu mas. Nah pas saya balik itu mau lari, saya tuh hampir nabrak pagar yang untuk pintu masuk kendaraan. Akhirnya saya itu langsung masuk ke pos. Saya lihat lagi, ya karena saya tadi sudah ngerasa takut, gemetaran, badan merinding. Akhirnya saya itu mendapnya di dalam pos. Oh ketakutan itu mas. Takutan. Ya memang sih kata orang sih tempat itu angker. Angker nih. Apalagi di belakang pos saya itu banyak kuburan. Ada kuburan di belakang itu mas. Nah, begitu saya tuh ketakutan atau gimana, gemetaran sampai nggak mau keluar lagi dari pos. Akhirnya saya tuh mendep terus dalam pos. Lah terus teman yang lain kemana, teman kerjanya? Kita kan teman kerja kan dibagi per pos mas. Iya. Pos kita tuh ada 5 pos. Saya tuh dibagiin pos 1. Berarti satu pos 1 orang gitu. Kalau yang pos 1 itu 2 orang mas. Nah karena danru saya nih lagi keliling juga, jadi gantian tadinya mas. Saya tinggal di pos gitu kan langsung. Akhirnya saya tuh sampai ketakutan, danru saya tuh belum pulang. Akhirnya ada mobil masuk mas. Mobil masuk ini mobil bawa kayu untuk peleburan, kayu itu kan untuk peleburan di MDF gitu. Jadi mobil itu gitu sampai saya stop, supirnya masuk ke pos, saya tahan supirnya karena saya tadi ngerasa takut mas. Jadi saya tahan mobil itu, Pak kenapa saya nggak boleh masuk? Saya bilang di dalam penuh. Itu alasan saya. Kenapa? Karena saya takut sendirian di pos gitu. Akhirnya sopir itu nurut kan kendak saya. Akhirnya saya cerita sama sopir tadi kan. Sebenarnya mas, saya tuh ketakutan mas. Kenapa pak? Saya tadi habis lihat kunti mas. Oh lihat kunti pak ya? Iya saya bilang. Itu yang di depan pos ini, yang di kantor lamanya kok. Oh biasa itu pak katanya. Saya itu sudah sering lihat katanya. Yang benar mas. Iya. Wah saya bilang kayak gitu. Jadi gini aja mas, saya bilang, mas temenin saya aja dulu sampai jam 5 lah. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia mau nemenin saya. Setelah jam 5 hampir beduk subuh, baru saya bolehin dia masuk. Gitu. Wih, Mas Andri. Gitu. Ternyata Mas Andri penakut juga ya. Apalagi Papa Tok. Biar nggak tegang minum dulu Mas Andri. Mumpung masih hangat. Nah. Ya, itulah tadi teman mistis. Cerita dari Mas Andri, ternyata beliau ini ketemu sama kuntilanak. Tapi Papa Tok bingung loh. Masa Mas Andri besar tinggi, hidung mancung, ketawa senyumnya bagus sekali, rambut udah cepak, takut sama kuntilanak. Lupa berdoa dia. Tapi tetap kira-kira Mas Andri ada pesan nggak buat teman-teman mistis bila saat kerja itu harus bagaimana? Ada nggak yang mau disampaikan? Yang penting kalau yang namanya kerja itu kita harus hati-hati. Ya. Gitu. Kedua, jangan lupa kita tuh sholat.
Gitu Mas. Oh, itu aja Itu Mas aja. Andri. Mas Andri. Yang ketiga, hati-hati dengan kuntilanak. Kuntilanak. Mungkin itu aja teman mistis untuk cerita pada malam ini. Tetap pantau terus Pak Pato. Nanti ada cerita-cerita yang lain. Tetap pantau terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe kontennya Pak Pato. Tanpa kalian Pak Pato bukan apa-apa. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Pak Pato mau pamit undur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.